Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yang dimana kami membuat font ini. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dari saya sendiri, yaitu Iqmanul Fatihah dengan NIM 2022-31039. Perkenalkan, nama saya Sasi Kirana Ramadanti Setiawan Putri dengan NIM 2022-31107. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Wirdian dengan NIM 2022-3114. Saya Rizali Hanif Kautsar dengan NIM 2022-31127. Oke, langsung saja ke kelas yang pertama yang akan dijelaskan oleh Rizali Hanif Kautsar. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelas font. Private font mendefinisikan atribut font yang bertipe font interface sebagai objek ponsel yang akan digunakan oleh pengguna. Dan public font user, konstruktor kelas yang menerima sebuah objek yang mengimplementasikan interface sebagai argumen dan menginisialisasi atribut font dengan nilai yang diterima. Dan void turn the font, metode untuk menyalakan ponsel dengan menggunakan metode power on dari objek. Dan void turn off the font, metode untuk mematikan ponsel dengan menggunakan metode power off dari objek font. Void make font louder, metode untuk meningkatkan volume ponsel dengan menggunakan metode dari objek font. Dan make font silent, metode untuk menurunkan volume ponsel dengan menggunakan volume down dari objek. Dan di sini saya akan menjelaskan font user. Max volume dan min volume adalah konstanta yang menyimpan nilai maksimum dan minimum untuk volume ponsel. Power on adalah metode yang harus diimplementasikan untuk menyalakan ponsel. Power off adalah metode yang harus diimplementasikan untuk mematikan ponsel. Volume up adalah metode yang harus diimplementasikan untuk menaikkan volume ponsel. Volume down adalah metode yang harus diimplementasikan untuk menurunkan volume ponsel. Oke, kita akan lanjut membahas di kelas Xiaomi yang dimana kita memakai implement phone yang dimana kita akan memakai metode yang ada di kelas phone itu sendiri. Nah, di sini ada atribut volume dan juga is power on. Nah, dimana volume ini akan menyimpan tingkat volume dari handphone Xiaomi. Nah, lalu ada atribut is power on yang merupakan variabel boolean yang menunjukkan apakah handphone itu mati atau hidup. Jika dia mati, akan bernilai false, dan jika dia nyala atau hidup, akan bernilai dengan true. Lalu ada konstruktor kelas, yaitu dengan this volume sama dengan 50, yang berarti saat nilai defaultnya 50, objek Xiaomi itu dibuat, maka menampilkan output berupa eh, akan menampilkan output berupa volumenya. Nah, lalu ada implementasi metode dari font itu sendiri, yang dimana kita memakai override untuk memanggil metode-metode tersebut, yang dimana berisi beberapa atribut yang tadi udah ada di atas, yaitu is power on dengan jika dia bernilai true. Di sini dia akan menampilkan handphone menyala, lalu ada selamat datang di Xiaomi, dan Android version 29. Nah, lalu juga ada memakai override untuk menampilkan power off, yang dimana ketika dia mati akan bernilai false dan akan menampilkan handphone dimatikan. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari Fatih. Yang pertama itu ada override, yang itu turunan. Lalu di sini kita memberi kelas volume up, yaitu volume naik dari sebuah HP tersebut. Di sini kita ngasih kondisi if dari is power on, lalu if this
dot volume sama dengan max volume. Jika di mana kondisi HP itu volumenya max, dia akan menampilkan teks volume full dan sudah dari this get volume up sebelumnya. Jika kondisi pertama tidak terpenuhi atau dia tidak ada, dia akan menampilkan else yang kedua. Ya, di kondisi else yang kedua ini dia plus sama dengan 10, dia akan menampilkan volume sekarang dari this get volume sebelumnya. Jika kondisi if dan else yang pertama tidak terpenuhi, dia akan selanjut dari else ini, dia nyalakan dulu dong HP-nya, lalu override turunan dari volume down, dia ada kondisi if is power on, lalu di dalam kondisi if is power on ini ada volume min dari yang dimana this volume maka menampilkan teks volume 0%. Lalu jika ini tidak terpenuhi, dia akan turunan dari else yang di sini, dia akan menampilkan volume sekarang yang dimana volume kurang sama dengan 10. Lalu else yang kedua, jika kondisi ini tidak terpenuhi, dia akan menampilkan else yang di sini, nyalakan dulu HP-nya. Lalu public in get volume ini dari pembalik dari kata get return dari this volumenya ini. Tuh. Oke, selanjutnya sekarang tuh bagian kelas main, di mana kelas terakhir di sini tuh ada import java.util.scanner, di mana ini tuh mengimport sebuah library yang akan menggunakan scanner. Kemudian di sini ada public class main seperti biasa, lalu ada public static void main string. Terus ada di sini ada font Redmi Note 8 sama dengan new Xiaomi. Itu artinya program tuh membuat sebuah objek baru yaitu Redmi Note 8 dari kelas Xiaomi yang merupakan turunan dari kelas font. Nah, kemudian di sini ada font user Dian sama dengan new font user. Itu tuh berarti membuat objek Dian tapi dari kelas font user yang nanti mengambil objek dari Redmi Note 8 sebagai parameternya dari konstruktor. Nah, kemudian tuh ada Dian dot turn on the font. Itu tuh artinya dari objek Dian ini memanggil sebuah metode dari turn on the font. Nah, kemudian di sini ada lagi scanner input sama dengan new scanner, system in, dan string aksi. Di sini tuh kita membuat objek input dari kelas scanner untuk menerima input dari pengguna. Lalu menggunakan variabel aksi juga dideklarasikan untuk menyimpan input yang diberikan oleh pengguna. Kemudian di sini ada while true yang artinya sebuah looping yang tidak terbatas digunakan untuk terus-menerus menampilkan menu aksi kepada pengguna. Yaitu di sini ada sistem outprint line sebagai biasa sih buat ngeprint aja ngecetak kayak kalau milih satu nyalakan HP, nomor 2 itu dan seterusnya. Kemudian ada aksi sama dengan input next line tuh artinya itu dia sebenarnya untuk menampilkan menu aksi kepada pengguna, lalu dia akan dikontrol dengan if else. Di sini ada if else, ketika kita memilih satu dia akan turn on the phone. Nah, di sini kenapa pakai close ignore case? Karena di sini tuh sebenarnya gunanya itu untuk meminimalisir kesalahan dalam penginputan karena di sini akan lebih fleksibel. Tapi di sini tuh nggak berguna karena di sini dia tuh pakainya stringnya itu angka. Sebenarnya tuh lebih berguna lagi kalau pakainya string itu satu agar ketika nanti output, ketika satu dia nginputnya di sini S-nya kecil, nanti pas di output S-nya besar tuh dia tetap masih bisa terhubung gitu. Lalu di sini yang terakhir ya seperti biasa ada else. Di sini sistem output line akan menampilkan kamu milih aksi yang salah. Jadi ketika user itu menginput sebuah luar dari yang pilihan, di situ kan ada 1, 2, 3, 4, dan 0. Di luar itu akan terdeteksi kamu memilih aksi yang salah. Oke, itu saja penjelasan mengenai hasil kerja kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya mewakili seluruh anggota kelompok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.